Halo, perkenalkan nama saya Eka Panjaitan Pasaribu dengan NIM 20303021214. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling dan memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu Ibu Herda Fitri 2020. Mari kita saksikan penjelasan materi tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling. Jadi pada masalah bimbingan dan konseling, kode etik dibutuhkan ketika seseorang atau konselor hendak membimbing individu atau siswa tersebut. Bisa kita sebut juga konseling ke arah pengembangan pribadi. Peran kode etik yaitu sebagai acuan atau tuntunan atau memberikan masukan atau solusi-solusi kepada konseling agar masukan-masukan yang diberikan oleh konselor tidak keluar dari aturan-aturan norma-norma yang keluar di masyarakat maupun kalangan konselor sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode etik profesi bimbingan dan konseling. Jadi kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan atau peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang berkecimpung dalam bimbingan dan konseling. Jadi kode etik dimaksud dalam ini agar baik serta diharapkan menjadi semakin baik. Kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyeleweng dalam kode etik. Kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling ada beberapa dasar kode etik, kasus-kasus yang terjadi di ada juga bentuk pelanggaran yang sering terjadi juga, dan juga mekanisme penerapan sanksi. Jadi saya akan menjelaskan tentang dasar kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, atau Pasal 28 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang kedua, saya akan membahas tentang dan menjelaskan kasus-kasus yang terjadi di profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu seorang yang dengan sengaja mempublikasikan data pribadi klien kepada semua orang. Jadi di sini dimaksudkan konselor tidak boleh menyebarkan atau mempublikasikan identitas atau biodata konseling atau juga masalah konseling kepada orang lain. Yang kedua, ketika melakukan proses konseling
konselor yang mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi klien. Maksudnya di sini, contohnya si ini bermasalah, jadi dia cerita kepada konselor. Jadi kliennya ini meminta solusi dari masalah dia. Jadi konselorlah yang memberikan solusi atau mengambil keuntungan dari masalah. Dialah yang memberikan solusi atau memberikan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas tentang bentuk pelanggaran yang sering terjadi. Yang pertama dalam terhadap konseling. Yang pertama itu menyebarkan atau membuka rahasia konseling kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseling. Maksudnya di sini sudah saya jelaskan tadi, konselor tidak boleh menyebarkan atau mempublikasikan, bisa juga tidak boleh membuka rahasia dari masalah konseling atau identitas konseling atau biodata konseling kepada orang yang tidak terkait dan tidak berkepentingan pada konseling. Yang kedua, melakukan perbuatan asusila. Jadi maksudnya di sini seorang konselor tidak boleh memegang atau menyentuh pundak, kayak mengelus-ngelus kepala gitu kan, atau bisa juga pelecehan seksual, penistaan agama, dan rasialis. Atau di sini juga contohnya kayak tidak boleh kayak warna kulit, rambut, dan juga sebagainya. Jadi yang kedua itu terhadap organisasi profesi. Yang pertama, tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Jadi maksudnya di sini seorang konselor harus mengikuti kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi yang ada di dunia konseling, yaitu AKPI. Yang kedua, mencemarkan nama baik profesi atau menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi seorang konselor tidak boleh mencemarkan nama baik. Misalnya dia membawa organisasi profesinya dalam kepentingan pribadinya atau kelompok. Yang ketiga, terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait. Yang pertama itu melakukan tindakan yang menimbulkan konflik atau penghinaan, menolak untuk bekerja sama sikap organ. Jadi di sini seorang konselor tidak boleh tidak boleh menghina sesama teman sejawatnya, misalnya jelek, ngapain warna rambut segala macam, dan juga atau harus sama dengan teman sejawat, harus bisa bekerja sama. Yang kedua, melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki sesuai dengan ini maksudnya seorang konselor tidak boleh mengalihkan kepada pihak yang tidak memiliki hak. Misalnya contoh seorang siswa memiliki usaha, jadi seorang guru BK atau konselor tidak bisa dan tidak boleh mengalih tangan karena mengalihkan tangan
yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pengaduan dan informasi dari konsumen dan atau masyarakat. Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik BPK. Yang ketiga, apabila pelanggarannya dilakukan manusia dalam ringan, maka penindakan dibuat oleh Kode Etik BPK. Ya.